for today, ya. We will discuss IPS review and we don't have assignment ya, nggak ada tugas ya nak ya. Okay, but Miss Irna want to remind my students who not yet send the picture of your project ya, yang belum kumpul project, yang belum send submit fotonya, please submit your picture ya. Okay, si Iren, are you here Iren? Iren di sini? Iren Bella? Okay, nothing ya, Iren here. Okay, and then see Jeremy Vito ya, don't forget to submit your IPS project picture. Why Miss Irna remind my students to submit the picture? Because on Friday we'll collect, right? So on Friday you already finish ya. On Friday you already finish and just collect to school. Jadi anak-anaknya tinggal mengumpulkannya saja ke sekolah, tidak perlu lagi mengerjakan project-projectnya. Sudah selesai ya kan? Are you happy to do your project? Yes, Miss. Yes, Miss. Projectnya difficult? No, Miss. IPS not, ya. not difficult. Remember ya. Remember if Miss Irna will take the score itu 90% itu ketepatan dari penempatan posisi bangunannya dan 10% itu kerapian kebersihan. Ya, jadi kalau misalnya sudah benar semua belum tentu bisa 100. Kalau tidak rapi, tidak bersih, ya jadi ada nilai kebersihan dan kerapian ya. Oke, nah beberapa juga ada yang Miss ingatkan untuk diulangi ya. Juga itu merupakan nilai redu ya, nah ada nilai redunya ya. Nilai redu. Jadi not 100 the skornya ya. Jadi skornya tidak 100. Oke, understand? Paham ya nak ya? Understand, Miss. Understand, Miss. Oke, iya. Nah, Miss Irna sudah ambil nilai kalian semua berdasarkan gambarnya ya. Picture that you submit to Miss Irna. Miss Irna sudah ambil nilai-nilainya semua. Jadi nanti Miss Irna tinggal menilai di project kalian saja. Oke, thank you for the students ya who already submit your project to Miss. And then now we will start to discuss our review. Start number 1 itu bab 5 ya. Actually, this is start from bab 4 ya. Ini sebenarnya dari bab 4 kita mulai ya. Tapi bab 4-nya hanya sedikit saja. Nanti Miss Irna ambil soalnya ya nak ya. Jadi ini di sini bab 5 perkembangan teknologi itu seharusnya dimulai dari nomor 6. Oke kids? Nah kita mulai ya membacanya. Oke, read number 1 itu Wenina. Perkembangan teknologi. 1. Lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas sumber daya alam, air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Oke, thank you Wenina. Iya, lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas sumber daya alam, air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Oke, next number 2. Ya, nomor 2. Si Dita. Yuk, Dita. Dita, unmute nak, read number 2. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh alam. Oke, continue until number 3. Contoh lingkungan. Number 3 Dita. Number 3 Dita. Lingkungan alami adalah contoh lingkungan alami adalah padang rumput
hutan, sungai, danau, rawa, dan laut. Oke, thank you. Ya, jadi lingkungan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu the natural environment atau lingkungan alami, dan yang kedua itu adalah the artificial environment atau lingkungan buatan. Lingkungan alami itu terbagi atas 6. Ya, contohnya itu ada 6. Apa saja? Padang rumput, hutan, sungai, danau, rawa, dan laut. Ya, Nak. Sedangkan lingkungan buatan itu contohnya adalah permukiman, sawah atau ladang, taman, waduk, dan bendungan. Ya, perbedaan antara lingkungan alami dengan lingkungan buatan adalah kalau dia lingkungan alami, ya, dia terbentuk secara alami, lingkungan yang terbentuk secara alami. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang memang sengaja dibuat oleh manusia dan lingkungan yang memang ada campur tangan manusia untuk keperluan manusia itu sendiri. Jadi memang sengaja dibuat oleh manusia ya. Untuk apa? Karena ada keperluan dari lingkungan yang dibuat manusia tersebut. Oke? Understand ya? Paham ya, Nak? Next, we continue number 6 ya. Itu number 6. Bab 5 itu ya, Nak, perkembangan teknologi. Oke, read number 6 and 7. Si Zaina. Teknologi merupakan segala cara atau penemuan yang dapat memberi kemudahan dalam pekerjaan atau kegiatan manusia. Perkembangan teknologi produksi pangan, contohnya 1, penggunaan traktor dalam membajak sawah. 2, pengolahan makanan kaleng seperti nanas kalengan, sarden kalengan, daging kalengan. Kelebihannya, jumlah produk pangan meningkat dan pilihan makanan lebih bervariasi. Kekurangannya, meningkatnya penggunaan pengawet makanan dan sebagian masyarakat lebih memilih makanan awetan dengan alasan lebih praktis. B. Produksi pakaian, contohnya pada zaman dahulu membuat motif batik menggunakan canting dan malam lilin, namun saat ini menggunakan cap. Cap ya, Nak, not cup, cap. Oke, next, C. Zaina, C. Produksi tempat tinggal dan perlengkapan, contohnya proses pembangunan gedung tinggi menggunakan teknologi canggih, perlengkapan rumah yang sudah modern seperti mesin cuci, blender, penyedot debu, dan televisi. Oke, iya, thank you ya, Zaina. Nah, teknologi merupakan segala cara atau penemuan yang dapat memberi kemudahan dalam pekerjaan atau kegiatan manusia. Ya, nah, as we know, seperti yang kita ketahui itu perkembangan teknologi ada 3. Yang pertama perkembangan teknologi produksi, yang kedua perkembangan teknologi transportasi, dan yang terakhir, do you still remember perkembangan teknologi apa yang terakhir? Ayo, produksi, transportasi, dan satu lagi, once more. Ayo, satu lagi. Komunikasi. Ya, komunikasi ya. Nah, perkembangan teknologi produksi. Nah, jadi perkembangan teknologi produksi itu contohnya ada 3 ya. Apa saja? Produksi pangan, pakaian, serta tempat tinggal dan perlengkapan. Iya, apa itu pangan? Do you know? Pangan itu apa, Nak, in bahasa? Makanan, Miss. Ya, jadi contohnya apa saja? Penggunaan traktor dalam membajak sawah. Yang kedua, pengolahan makanan kaleng seperti nanas kalengan, sarden kalengan, daging kalengan. Jadi, Nak, setiap perkembangan teknologi itu ada kelebihan serta kekurangannya ya. Apa contohnya kelebihan dari
perkembangan teknologi produksi pangan. Yang pertama itu jumlah produk pangannya meningkat, ya, bisa meningkat ya nak hasil produksinya. Kemudian pilihan makanan lebih bervariasi. Bisa, if you go to the supermarket, ya, you can find many kinds of food, right? Kalau ke supermarket bisa ketemu dengan banyak jenis makanan kan? Nah, itu adalah kelebihan dari ya teknologi produksi pangan. Tetapi ada kekurangannya. Nah, di samping kelebihannya, beside of the plus, ya, di samping kelebihannya, jadi perkembangan itu selalu dibarengi dengan plus minusnya. Kalau plusnya tadi jumlah produk pangan meningkat dan pilihan makanan itu lebih bervariasi. Nah, minusnya apa? Kekurangannya itu meningkatnya penggunaan pengawet makanan. Bisa kalian temukan ya di balik kemasan, ya di belakang kemasan biasa itu ada yang namanya expiry date-nya, ya kan? Nah, itu merupakan ya hasil makanan yang memiliki setiap makanan itu yang diproduksi oleh pabrik ya biasanya itu menggunakan pengawet makanan. Dan sebagian masyarakat ya karena cenderung lebih tinggi mobilitasnya ya kesibukannya jauh lebih tinggi, jadi mereka lebih memilih makanan awetan dengan alasan praktis. Ya, jadi manusia itu saat ini banyak yang memilih makanan-makanan yang cepat saji. Ya, oke, itu kekurangannya. Yang pertama, Miss Bona, Miss. Ya, Bona. Saya pernah beli daging kalengan pas masak rupanya gak enak, Miss. Kenapa, Miss? Iya, nah yang pertama minusnya apa tadi? Meningkatnya penggunaan pengawet makanan serta masyarakat lebih memilih makanan awetan karena alasan lebih praktis ya. Praktis itu apa? Bisa langsung dimakan, bisa langsung dikonsumsi ya. Jadi nggak perlu capek-capek lagi. Nah itu ya kekurangan dia ya nak ya. Kemudian produksi pakaian. Kalau zaman dahulu ya. Ini IPS. Ini IPS. If you want to say something, if you want to say something, please excuse me, Miss. Oke, next, produksi pakaian. Contohnya, kalau zaman dahulu itu memotif batik, ya nak, menggunakan cara manual, menggunakan canting atau lilin. Tapi kalau saat ini dia sudah menggunakan mesin dan menggunakan cap, ya, biar lebih cepat produksinya. Oke, nah kemudian yang terakhir ada yang namanya produksi tempat tinggal dan perlengkapan. Contohnya proses pembangunan gedung-gedung tinggi, ya itu tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan ya teknologi canggih. Ya, coba bayangkan bangunan setinggi Manhattan itu dibangun secara manual. Kalau mau memasang dinding yang gedung yang bagian yang paling tingginya pakai tangga. Coba bayangkan gimana, yuk. Ya, bangunan setinggi Manhattan ya itu contohnya. Nah, jadi pembangunan gedung-gedung tinggi sudah menggunakan yang namanya teknologi canggih sama dengan perlengkapan rumah kita saat ini. Ya, seperti mesin cuci, blender, penyedot debu, dan televisi itu merupakan hasil inovasi dari yang namanya perkembangan teknologi produksi bagian perlengkapan ya. Iya, jadi kalau masa Miss Irna when I was elementary, ketika Miss masih SD dulu, our televisions ya like box ya. Jadi TV Miss-nya dulu tuh kayak kotak gitu besar. Nah, nowadays ya our televisions is slim ya kan, tipis sekali televisi sekarang, bahkan sudah ada jenisnya ya, smart TV and then Android television ya, macam-macam sekarang televisi sudah bisa Android. Kemudian televisinya juga sudah bisa terkoneksi dengan WiFi ya, bisa nonton YouTube di televisi. Kalau zaman Miss Irna dulu ya televisinya itu box ya, big and box, besar dan bentuknya itu kotak ya, TV tabung kalau orang bilangnya. Kalau saat ini sudah slim dan teknologinya jauh lebih canggih ya. Oke. Nah, understand about the technology? Paham ya nak ya? Nah, jadi teknologi itu makin berkembang. Jadi anak-anak jangan malas belajar ya.
teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Kalian pun juga harus berkembang, ya, menambah ilmu pengetahuan yang baru karena anak-anak MIS merupakan generasi penerus. Mungkin saja saat ini Bonateo ya, mungkin Bonateo saat ini berpikir sedang berimajinasi mau membuat sayap supaya manusia bisa terbang. Ya, maybe your innovation can use for the future, ya kan? Mungkin ide-idenya si Bonateo nanti bisa dipakai di masa yang akan datang. Ya, jadi seperti itu ya, Nak ya. Oke. Nah, don't forget to study always. Jangan lupa belajar terus ya. Next, number 3. Nomor tiganya. No, number 3. Ya, perkembangan teknologi transportasi. Read dulu, Michelle. Perkembangan teknologi transportasi darat. Pada masa lalu digerakkan oleh tenaga hewan, manusia, dan uap. Contohnya delman, sepeda, dan kereta uap. Saat ini, selain digerakkan oleh bahan bakar minyak, juga oleh tenaga listrik. Contohnya mobil, sepeda motor, dan kereta listrik. Transportasi air. Transportasi air. Continue, Michelle. Unmute, please. Continue until Yes. transportasi udara. Transportasi air pada masa lalu terbuat dari kayu, digerakkan oleh angin, arus air, dan tenaga manusia. Contohnya perahu dan kapal layar. Saat ini terbuat dari besi dan baja, digerakkan oleh mesin. Contohnya perahu motor, kapal feri, dan kapal tongkang. Transportasi udara pada masa lalu, pesawat hanya menggunakan baling-baling yang digerakkan oleh angin sehingga tidak dapat terbang terlalu jauh. Jumlah penumpang sedikit. Saat ini pesawat terbang menggunakan mesin dengan teknologi yang sudah maju sehingga dapat terbang lama, jumlah penumpang banyak. Oke, Gideon, Gwyneth, show on video. Gideon, Gwyneth, show on video. Iya, thank you ya. Jadi, nah ini perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama ada transportasi darat. Kalau pada masa lalu itu digerakkan oleh tenaga hewan, manusia, dan uap. Karena belum ada yang namanya mesin ya. Nah, contohnya apa saja? Delman. Delman digerakkan oleh tenaga apa, Nak? Hewan, Miss. Hewan ya. Kalau sepeda? Manusia. Ya, Miss. Ya, kalau kereta uap dengan tenaga uap. Ya. Transportasi darat itu selain digerakkan oleh bahan bakar minyak karena sudah menggunakan mesin, juga digerakkan oleh tenaga listrik. Contohnya mobil. Ya, mobil ada yang dengan tenaga listrik ya, Nak, sekarang ya. Kemudian sepeda motor juga. Nah, kereta listrik juga ada ya, sepeda listrik misalnya. Sepeda listrik ya. Oke. Nah, itu Pop. where do you want to go? Yes, Pop. Where do you want to go, Gideon? Yes, Miss. Mau kemana, Gideon? Mau kemana, Nak? Pop. Oke, go. Hurry up. Iya, oke ya. Next we continue. Nah, ini ya, Nak. Yang bagian ini bisa anak-anak Miss ya coret. Ya, ini coret jadi yang namanya sepeda. Ya, sepeda listrik, oke? Ini sepeda. Sepeda listrik.
Ya, oke, sudah? Finish? Sudah dicoret? Finish? Sudah Finish, dicoret? Miss. Iya. Ya, next. Nah, sekarang transportasi air ya. Kalau pada masa lalu itu terbuat dari kayu, digerakkan oleh angin, arus air, dan tenaga manusia. Contohnya apa? Perahu dan kapal layar. Kalau saat ini dia terbuat dari besi dan baja, ya, digerakkan oleh mesin. Nah, contohnya perahu motor, kapal feri, dan kapal tongkang. Oke, Gideon, finish, nak. Oke, itu show off ya. Videonya off ya. Iya, nah we continue again ya. Kita lanjut lagi. Kalau saat ini transportasi air sudah terbuat dari besi dan baja serta digerakkan oleh mesin. Contohnya apa? Perahu motor, kapal feri, dan kapal tongkang. Lanjut ya, transportasi udara. Kalau pada masa zaman dahulu atau pada masa lalu, pesawat hanya menggunakan baling-baling yang digerakkan oleh angin, sehingga tidak dapat terbang terlalu jauh dan jumlah penumpangnya juga sedikit, ya, paling banyak 2 orang penumpangnya, atau 5 orang, ya, seperti itu ya, nak, ya. Kalau saat ini pesawat terbang menggunakan mesin dengan teknologi yang sudah maju, sehingga dapat terbang lama, kemudian jumlah penumpangnya juga banyak, ya. Oke, next number 4, perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi pada masa lalu itu contohnya surat, kentongan, beduk, dan lonceng. Tapi kalau saat ini, kalau saat ini dari media cetak seperti buku, surat kabar, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Oke, next, media elektronik. Media elektronik contohnya televisi, radio, faksimil, handphone, laptop, dan komputer, ya. Itu contoh teknologi komunikasi masa kini, ya, atau yang sudah modern. Next, number 5. Contoh pemanfaatan komunikasi modern adalah, ya, Andi di Jakarta bisa menonton pertandingan sepak bola secara langsung yang dilaksanakan di Jepang melalui Iya, dan apabila Rudi di Medan merindukan papanya yang bekerja di Sulawesi, Rudi melakukan panggilan video call menggunakan handphonenya. Jadi so easy ya. If you have the parents work in outside, ya, kalau orang tuanya bekerja di luar kota misalnya, ya kalian bisa video call only, ya kan. Jadi nggak seperti zaman dahulu menunggu balasan surat sampai berbulan-bulan. Ya, saat ini tinggal klik, ya. Tinggal di touch aja nama papanya, after that, ya kan, touch gambar video, ya kan, video picture, ya, in your phone, you can call your daddy. Video call, ya, bisa lihat daddy-nya ngapain. Oke, seperti itu contohnya, ya, nak. Nah, sekarang we already discuss about bab 4 and bab 5, kita sudah membahas bab 4 tentang lingkungan dan bab 5 itu tentang about technology. Nah, now we will continue to bab 6, ya, the wind direction and sketch. Kita akan membahas tentang arah mata angin dan denah. Ya, start number 1, nomor 1, coba baca dulu si Iren. Read number 1, Iren. Number 1. Arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah suatu tempat. Oke, ya, arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah suatu tempat, ya. Jadi, kalau misalnya ada soal, panduan untuk menentukan arah suatu tempat disebut A, denah, B, peta, C, arah mata angin. The answer is Arah mata angin.
Ya, arah mata angin ya. Jadi ada 8 arah mata angin. Ya, arah mata angin keseluruhannya itu ada 8. Apa saja? Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Oke, coba let's sing together ya about the wind direction song. Timur tenggara, 1, 2, 3, go. Timur Tenggara, barat dan timur laut. Oke, iya. Timur tenggara, selatan, barat daya, barat barat laut, utara timur Oke, iya. Nah, dari daerah 8 the wind directions ya, north. Ya, itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Ya, if you feel difficult to memorize about this, you can sing the song. Ya, kalau misalnya kesulitan untuk menghafal ini atau mengingat ini, kalian bisa nyanyi saja lagunya ya. Oke, nah, kalau jumlah keseluruhannya itu ada 8, arah utama dalam mata angin itu ada 4. Apa saja arah utamanya? Timur, selatan, barat, utara. Iya, itulah arah utamanya ya. Dia kalau kalian ingat arah utamanya itu ya timur. Timur lawannya apa? Barat. Kemudian utara. Utara lawannya apa? Selatan. Itu arah utama. Tetapi kalau ditanya keseluruhan arah dalam mata angin ada berapa? How many? 8. Keseluruhan arah mata angin itu ada 8. Tetapi kalau ditanya yang utama ada berapa? How many? Yang utama ada berapa? 4 ya. Itu ada 4. Oke, next, number 4. Alat untuk mengetahui arah mata angin adalah kompas, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan arah mata angin tanpa menggunakan kompas? Yang pertama, arah terbit atau terbenamnya matahari. Ya, jadi matahari terbit di timur dan terbenamnya di barat. Dari tempat tumbuhnya lumut. Lumut tumbuh menghadap barat karena lumut tumbuh menghindari arah matahari terbit. Selanjutnya, arah tempat ibadah, masjid atau musola, dan yang terakhir arah makam atau kuburan Islam. Oke, next. Ya, this is the last number 6. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan dan sebagainya secara detail. Jadi kalau ada soal gambar yang menunjukkan letak kota, jalan dan sebagainya secara detail disebut A. Peta, B. Arah mata angin, C. Denah. The answer is Denah ya, jangan salah pilih. Nanti kalian pilih arah mata angin. The answer is wrong ya, if you choose the wind direction. Nah, denah dapat juga berarti gambar rancangan rumah, bangunan, dan sebagainya. Denah itu dibagi 2, ada denah ruang dan denah lokasi. Oke, kalau denah ruang berfungsi untuk menunjukkan dan menggambarkan detail letak dan susunan ruang dari suatu bangunan. Contoh denah ruang ini ya, Nak. Ini contoh denah ruang. Ya. Oke. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar. Kalau if you see the picture on your review, ruang tidur utama terletak di sebelah titik-titik ruang tamu. Yuk, di mana ya kira-kira letaknya? Barat, Miss. Kita lihat ya. Barat, Miss. Oke. Ruang tidur utama. Ya, kalian bisa lihat. Coba ini nanti dijawab di rumah ya. Jawab ya, Nak. Coba dijawab karena nanti soalnya bakalan ada yang seperti ini. Tapi bukan ini soalnya. Bukan ini ya soalnya, tetapi seperti ini. Oke, next. Yang B, itu denah lokasi. Denah lokasi adalah denah yang menunjukkan lokasi suatu tempat
dan lebih detail dari peta. Ya nak, oke sekarang kalian jawab ya pertanyaan di bawah ini. Coba, apabila kamu berada di rumah sakit Medika, bagaimana cara kamu pergi ke SDN Cemara? Yuk, bagaimana kira-kira? Yuk, kira-kira Miss. gimana? Bagaimana bisa pergi ke Oke, wait ya nak, wait ya. Miss Irna will share screen about your review. Ya ampun, gimana? Oke, ya kita jawab yang ini dulu. Ruang tidur utama terletak di sebelah, ini ruang tidur utama ya, di sebelah titik-titik ruang tamu mana ya, ruang tamunya. Terletak di sebelah mana nak? Di sebelah Barat, Miss. Iya, di sebelah barat ya, di sebelah barat. Oke, next. Number 2. Ya, pantry terletak di sebelah titik-titik ruang cuci. Selatan, Miss. Selatan, Miss. Oh, di sebelah selatan. Pantry terletak di sebelah titik-titik ruang cuci. Utara, Miss. Utara. Iya, selatan ya. Siapa tadi yang pertama jawab selatan? Oke, next ya nak, number 3. Ruang keluarga terletak di sebelah titik-titik ruang makan. Barat, Miss. Di sebelah mana? Tenggara. Miss. Sebelah Tenggara. Setelah titik-titik ruang makan. Yuk, ruang makannya di mana itu? Di atas barat apa namanya? Ayo kita nyanyi dulu ya. Kita Barat nyanyi. laut, Miss. Timur Tenggara, selatan barat, Daya, barat, barat laut. Utara, timur laut. Jadi the answer is Barat laut. Barat laut. Barat laut, Miss. terletak di barat laut. Laut. Iya, oke ya, barat laut dari ruang makan ya nak. Oke, have you answer your review? Sudah dijawab reviewnya belum? Sudah ya. Oke, next we continue ya. Di sini. Apabila kamu berada di rumah sakit Medika, ini rumah sakit Medikanya. Ya, ini rumah sakit Medika yang ini. Bagaimana cara kamu pergi ke SDN Cemara? Ya, dari mana? Yuk coba dulu. Who can answer? Siapa yang bisa jawab dulu coba? Coba dulu sih. Oke, our time is almost up ya, hampir habis. Ya, oke. Nah, ikuti miss-nya ya. Dari Jalan Semeru, ya, dari Jalan Semeru menuju utara ke Jalan Merapi. Dari Jalan Semeru menuju utara Jalan Merapi, kemudian belok ke arah mana ini? Timur atau barat? Timur. Iya, kemudian belok ke arah timur Jalan Merapi menuju ke Jalan Rinjau. Ya, menuju ke Jalan Rinjani ya. Nah, dari Jalan Rinjani
Belok kemana ini? Ke utara atau ke selatan? Selatan. Selatan. Kemudian ya menuju ke selatan Jalan Rinjani dan bertemulah SDN Cemara. Oke? Sudah finish ya? Miss, can you repeat? Oke. Dari Jalan Semeru menuju utara ke Jalan Merapi, ya. Dari Jalan Merapi belok ke arah timur menuju Jalan Rinjani, ya. Setelah itu dari Jalan Rinjani belok ke arah selatan dan tibalah di SDN Cemara. Oke, ya. Finish ya, Nak ya. Oke, kids, our time is almost up. 1 minute left, 1 menit lagi ya. Oke, don't forget to collect your project IPS project this Friday ya, kids ya. And before we leave this session, ya, share love everyone and smile. See ya, kids. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye-bye. Review at home ya, kids. Oke, Miss.